Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi mobile. Menurut WKIB Mobile, teknologi adalah istilah kolektif yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis teknologi komunikasi seluler. Teknologi seluler yaitu adalah handphone atau code division multiple action atau CDMA. Teknologi telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Sejak awal milenium ini, perangkat seluler standar telah berubah dari tidak lebih dari dua cara sederhana. Pagar untuk menjadi ponsel, perangkat nagif atau GPS, sebuah embed web browser, dan install image atau konsol permainan genggam. Banyak ahli berpendapat bahwa masa depan teknologi komputer terletak pada komputasi mobile dengan jaringan atau nirkabel. Komputasi mobile dengan cara komputer tabel menjadi lebih populer. Tablet paling populer saat ini adalah iPad oleh Apple. Tablet tersedia jaringannya 3G dan 4G. Lalu, game teknologi. Game merupakan sebuah sarana hiburan atau pendidikan yang menggunakan perangkat elektronik atau sebuah bentuk dari multimedia interaktif yang digunakan untuk sarana hiburan anak-anak atau remaja. Sedangkan game teknologi adalah perangkat yang digunakan untuk membuat game itu sendiri. Lalu, ada pengertian game. Games bisa diambil dari bahasa Inggris yang diterjemahkan yang artinya adalah permainan. Pengertian game atau komputer menurut beberapa ahli. Di sini aku ngambilnya 3. Yang satu adalah menurut Chris Carford, seorang game designer. Game pada intinya adalah sebuah interaktif aktivitas yang berpusat pada sebuah pencapaian, ada pelaku aktif dan lawan Anda. Yang kedua, menurut David Farley, games adalah sesuatu yang memiliki akhir dan cara penyampaiannya. Artinya, ada tujuan, hasil, dan serangkai peraturan untuk mencapai keduanya. Yang ketiga, menurut Roger Calcius, seorang sosiolog Prancis, dalam bukunya yang berjudul Les Jeux et les Hommes menyatakan, games adalah aktivitas yang mencakup karakteristik bentuk fun, bebas bermain adalah pilihan bukan kewajiban, terpisah atau pura-pura ada aturannya juga. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa games adalah sebuah aktivitas yang interaktif dan memiliki tujuan dalam capaian yang diatur oleh sebuah aturan sendiri, adanya pelaku aktif dan memiliki lawan main serta memiliki sebuah akhir permainan. Lalu di sini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis game adalah tersendiri, memiliki jenis-jenis tersendiri. Ini maksudnya untuk mengenal games apa yang sedang kita mainkan termasuk ke dalam jenis yang mana. Dan ini ada jenis-jenis games yang terdiri dari 13-1. Simulasi contoh permainan yang termasuk dalam game simulasi adalah simulasi konstruksi dan manajemen simulasi kendara seperti yang diterapkan pada permainan balapan, perang luar angkasa, dan mecha. Developer yang membuatnya harus memperhitungkan berbagai hal agar games ini benar-benar dapat mendidik, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan yang dimainkan oleh anak-anak itu. Inti dari game
Jenis ini adalah jenis tembak-tembakan. Yang kedua adalah pertarungan. Ada yang mengelolahkan games fighting di bagian aksi, namun penulisan berpendapat berbeda. Jenis ini memang memerlukan kecepatan refleks dan koordinasi mata tangan. Tapi inti games ini adalah penguasaan jenis hafal secara lancar, pengenalan karakter, dan waktu sangatlah penting. Dan berbeda seperti game aksi. Pada umumnya, yang umum hanya melawan artificial integral adalah istilah umum 14 melalui komputer saja. Permainan jenis fighting baru kemampuan sesungguhnya dengan melawan permainan lainnya. Yang ketiga, pertualangan. Games murni pertualangan lebih menekankan pada jalan cerita dan kemampuan berpikir. Pemain dalam menganalisis tempat secara visual, memecahkan teka-teki, maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa yang pencapaian karakter hingga penggunaan benda-benda tepat pada tempatnya. Yang keempat, role playing. Game jenis ini sesuai dengan terjemahannya bermain peran, memiliki penekanan pada tokoh atau peran perwakilan pemainnya di dalam permainan yang biasanya adalah tokoh utama, di mana seiring kita memainkan karakter tersebut pada berubah dan berkembang ke arah yang diinginkan. Semakin kuat semakin berpengaruh dan berbagai parameter yang biasanya ditemukan oleh naiknya level. Yang keempat, casual game. Sesuai namanya, game yang kasual itu tidak kompleks, mainnya refleks dan sangat mudah untuk dipelajari. Umumnya, permainan tipe ini dimainkan di CV dan bertema RPG, walaupun juga yang bertema musik atau acting. Point dan klik ada jenis game yang pada umumnya bertipe adiktif, ada puzzle. Game bertipe ini dinamakan dengan menggunakan mouse sebagai penentu arah bagi karakter game. Bertipe ini sendiri sempat meledak dan mengalahkan game Chaos atau Atari sebagai pembangkitan game PC. Namun, selama itu, dengan sedikit kreativitas, Anda dapat membuat game sederhana dengan program ini. Sebab, program ini tidak ditunjukkan untuk membuat games yang berat. Bahasanya sih, program yang digunakan adalah sebagai menggunakan Action Sprite. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.